Halo Baraya Priangan, kita balik lagi nih, tentunya dengan sajian konten-konten menarik dan informatif. Maka dari itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tak ketinggalan konten-konten yang akan terus kami sajikan. Hak prerogatif untuk menentukan urusan gue. Baraya, menjelang tahun politik, sejumlah lembaga survei sudah mulai mengeluarkan berbagai hasil surveinya. Tak terkecuali Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tepat pada Minggu 22 Januari 2023 kemarin, LSI telah merilis hasil survei yang salah satunya memuat tentang elektabilitas partai politik di Indonesia. Ada yang penasaran seperti apa hasilnya? Simak terus video ini sampai akhir ya Baraya. Oke, sebelum kita lanjut, Mimin mau tanya nih, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai mana yang akan kalian pilih? Ayo dijawab di kolom komentar ya. Tapi ingat, hargai pendapat dan pilihan orang lain, oke? Nah, kalau berdasarkan pada rilis survei LSI, ternyata kebanyakan orang lebih memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ketimbang partai-partai lain. Kalau nggak percaya, coba lihat grafik berikut ini. Di sana terdapat 18 nama partai yang telah lolos tahap verifikasi. Dari ke-18 nama partai itu, Partai PDIP berhasil menduduki posisi teratas dengan raihan nilai elektabilitas sebesar 21,9%. Di posisi kedua, Baraya, ada Partai Gerindra. Partai yang dinahkodai oleh sosok Prabowo Subianto itu mempunyai nilai elektabilitas sebesar 12,1%. Sedangkan di posisi ketiga ada Partai Demokrat. Partai ini mempunyai nilai elektabilitas sebesar 7,1%. Nah, Baraya, untuk perbandingan, Mimin bakal ambil partai yang menduduki 3 peringkat teratas saja, yakni PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Di antara ketiga partai itu, ternyata masing-masing mempunyai selisih nilai elektabilitas yang cukup jauh. Misalnya antara PDIP dan Gerindra, selisihnya terpaut hampir 50% dari raihan nilai elektabilitas yang berhasil diperoleh Gerindra. Apalagi kalau dibandingkan dengan Partai Demokrat, selisihnya hampir 3 kali lipat tuh. Lantas seperti apa sih basis dukungan dari ketiga partai itu? Oke, bagi kalian yang penasaran, coba kita lihat lagi halaman survei berikut ini. Dalam tabel tersebut, jelas terlihat bahwa basis dukungan sosiodemografi PDIP merupakan pria dengan rentang usia di atas 50 tahun, yang sebagian besar merupakan buruh kasar. Dan mayoritas dukungannya tersebar di wilayah Maluku, Papua, dan Jawa Timur. Untuk Partai Gerindra, basis dukungannya sebagian besar merupakan seorang pegawai atau karyawan swasta, dengan tingkat pendidikan, SLTA, dan mayoritas tersebar di wilayah Jawa Barat, Maluku, serta Papua. Sedangkan Partai Demokrat mempunyai basis dukungan mahasiswa yang sebagian besar tersebar di wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Artinya Baraya, masing-masing partai tersebut mempunyai segmentasi pendukung yang berbeda-beda. Selain basis sosiodemografi, dalam rilis survei itu juga terdapat sebuah halaman yang memuat tentang basis partai menurut kinerja presiden. Lebih jelasnya, silakan lihat tabel berikut ini. Ternyata, tren kepuasan kinerja terhadap presiden ada pengaruhnya dengan nilai elektabilitas dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Di mana ketika tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden baik, maka elektabilitas PDIP akan ikut naik. Jika tren kepuasan terhadap kinerja presiden menurun, maka elektabilitas PDIP pun ikut menurun. Hal itu justru berbanding terbalik dengan pengaruh elektabilitas Partai Gerindra Baraya, di mana jika tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden kurang, maka elektabilitas Gerindra mengalami kenaikan. Jika tren kepuasan kinerja presiden naik, elektabilitas Partai Gerindra justru mengalami penurunan. Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat?
Nah, partai ini nyatanya cenderung stagnan dan tidak terpengaruh oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Buktinya, baik puas maupun tidak puas, elektabilitas Partai Demokrat sama sekali tidak berubah. Nah, seperti itulah peta elektabilitas partai politik yang berhasil Mimin dapatkan dalam survei LSI kali ini, Baraya. Nampaknya cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tak ketinggalan update dari konten-konten yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi.